Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-44. Patih Notokusumo ditangkap Kumpeni. Pagi menjelang, Ki Patih Notokusumo memanggil para pembantunya. Ki Surojoyo dan juga para lurah prajurit telah hadir. Ki Patih berkata, "Kalian aku tanya, rasa pengabdianmu kepadaku akan membuatmu ikut berbela mati atau tidak? Katakan yang sebenarnya." Para abdi menangis dan berkata, "Duhai Tuan, walau sampai menitis ribu kali, kami tak ingin mempunyai Tuan yang lain. Kalau masih berada di tanah Jawa, walau hancur menjadi debu, kami tak akan menghindar. Kalaupun Tuan harus ke seberang, kami pun ikut serta." Para putra Ki Patih sudah hadir semua. Adipati Jayaningrat, Raden Notowijoyo, dan Raden Wiryodiningrat. Pada saat itu, para putra Ki Patih sedang menderita sakit. Ki Patih semakin bersedih karena sang putra sakit ketika sedang ada pekerjaan besar. Ki Patih berkata, "Semua prajuritku, besok di Ambarawa aku akan menjelaskan semuanya. Kalau perkataanku tak lagi dianggap, aku rela menjalani pelarian. Aku akan menggagahi tanah Jawa. Kalau sang raja masih memakai perkataan orang dengki dan tak menurut saranku, pasti akan berakhir tak baik. Hei Suroyodo Prembun, besok pulanglah segera bersama si Nilosrobo dan si Sewo Bongso. Orang Bagelen kuasailah. Bentuklah barisan rapat sampai bertemu dengan barisan si Jayaningrat Pekalongan." Para lurah bergiliran mengucapkan sumpah setia, menyatakan kesanggupan atas perintah Ki Patih. Raden Sujonopuro berkata, "Lalu adik dan putra Paduka yang masih berada di Kartosuro bagaimana?" Ki Patih berkata, "Itu mudah, Paman. Anak istri dan keluarga, bila memang nanti yang terjadi seperti itu, bisa diurus nanti." Ki Patih kemudian mengumumkan kepada pasukan, besok pagi akan berangkat. Pagi hari pasukan Ki Patih sudah berangkat memasuki wilayah Semarang. Ki Patih sengaja tidak memberitahukan kedatangannya ke Loji. Ki Patih lalu bermalam di Lamper. Pasukan Kumpeni juga tidak mengganggu sama sekali, walau mereka tahu kedatangan Ki Patih. Kira-kira 3 hari berada di markas Lamper, Ki Patih berbincang dengan Lurah Joyontoko dan Lurah Jayengastro. Berkata Ki Patih, "Si Gareng besok suruhlah ke pondokan Kanda Tirtowiguno. Kanda Tirtowiguno mintalah masuk ke Loji untuk memberitahu bahwa aku ingin bertemu dengan komisaris." Kaget kedua lurah mendengar perkataan Ki Patih. Kemarin sudah memberi perintah agar para pasukan bersiap. Kemarin sudah bertekad walau menjadi pelarian akan dilakukan. Ada rahasia apa hingga Ki Patih akan menemui komisaris? Kemarin sudah memberi perintah agar masing-masing punggawa mendirikan barisan di Bagelen, Kedu, Mataram, dan Pekalongan. Mengapa sekarang berniat masuk ke Loji? Keesokan hari, si Gareng sudah diberi perintah ke pondokan Tirtowiguno untuk meminta agar Tirtowiguno melapor ke Loji bahwa Ki Patih akan bertemu komisaris. Si Gareng hanya tertegun. Ada rahasia apa sehingga Ki Patih berubah pikiran? Ki Gareng bertanya, "Apakah Paduka lupa dengan tekad yang kemarin?" Ki Patih mendengus. "Sudah, segera laksanakan." Ki Gareng menyembah dan segera berangkat ke pondokan Ki Tirtowiguno. Sudah disampaikan perintah Ki Patih. Segera Ki Tirtowiguno membawa Ki Gareng berangkat ke Loji menemui 2 komisaris. Tirtowiguno menyampaikan bahwa Ki Patih akan datang ke Loji menemui Kumendur Natanail, Komisaris Pesel, dan Komisaris Tilen.
Tuan Kumendur dan Tuan Komisaris berkata, "Itu lebih baik. Mana utusan Ki Patih?" Tirtowiguna menoleh ke arah Ki Garing. Ki Garing segera maju ke hadapan Tuan Komisaris. Ketiga pembesar kompeni berkata, "Katakan kepada tuanmu kami sangat gembira dan sangat berharap Ki Patih segera datang." Ki Garing menghormat dan segera keluar dari loji. Bergegas, Ki Garing melapor kepada Ki Patih di markas Lamper. Ki Patih berkata, "Mengapa begitu cepat perjalananmu?" Ki Garing berkata, "Benar, Paduka, Tuan Kumendur dan 2 komisaris sangat mengharap kedatangan Paduka." Ki Patih segera bersiap. Para pasukan sudah diberitahu. Sudah kehendak Tuhan, Ki Patih menuruti pikiran yang muncul tiba-tiba, bukan rencana yang telah diputuskan kemarin. Ki Patih berangkat tanpa disertai pasukan, hanya beberapa pengiring saja. Sekeluar Ki Patih dari pondokan, para prajurit disuruh tinggal di markas. Perjalanan Ki Patih sudah sampai di Pangambengan. Kedua Tuan Komisaris sudah mengirim kereta untuk menjemput Ki Patih. Ki Patih dipersilahkan naik kereta. Di dalam kereta, Ki Patih ditemani 2 kapten. Kusir sudah mencambuk kuda. Kereta segera berangkat. Banyak prajurit Ki Patih yang mencoba menyusul. Mereka berceceran di sepanjang jalan. Kereta sudah sampai di pintu timur loji. Ki Patih yang berhasil Para prajurit Ki Patih yang berhasil menyusul tinggal 4 orang abdi Punokawan. Ketika mencoba ikut masuk, mereka dihalau dengan pukulan rotan. Ki Patih menyaksikan kejadian tersebut. Ki Patih berkata kepada kedua kapten, "Apakah saya tidak boleh ditemani seorang pun?" 2 kapten menjawab, "Pasti boleh." Namun kereta dipercepat lajunya. Setelah sampai di pintu depan loji, kereta berhenti. Ki Patih dipersilahkan turun. 3 pembesar kompeni turut menyambut. Setelah bersalaman, Ki Patih dibawa duduk di dalam. Keris Ki Patih diambil. Dengan sigap, prajurit Dragonder mendekat dan menghunus pedang. Ada pula yang membidik dengan senapan. Ki Patih jatuh terkulai di atas kursi, mengira akan ditebas pedang. Namun beberapa saat tak terjadi apapun. Ki Patih kembali duduk dan berkata, "Apa saya diberi kesempatan bicara?" Tuan Komisaris berkata, "Sudahlah Ki Patih, tidak ada pembicaraan apapun. Kami di sini hanya sekedar menjalankan perintah Sang Raja. Kami takut melanggar perintah Raja." Ki Patih lalu ditempatkan dalam kurungan. Beberapa prajurit Ki Patih yang datang segera diusir kembali ke pondokan. Pasukan Tumenggung Tirtowiguna kemudian menjarah pondokan Ki Patih. Tumenggung Tirtowiguna kemudian mengirim surat kepada Sang Raja memberitahukan bahwa Ki Patih sudah ditangkap kompeni. Sekarang sudah dipenjara di dalam loji. Sang Raja sangat bersukacita karena penghalang langkahnya sudah sirna. Alkisah, ketika Arya Pringgoloyo dikalahkan pasukan Martapura di Tremolo, segera dia melaporkan kekalahannya kepada Sang Raja. Sang Raja sangat bersedih mendengar berita tersebut. Komandan Kompeni Kartosuro, Kapten Hohendorp, yang melihat Sang Raja bersedih, lalu mengirim surat kepada Tuan Kumendur dan Komisaris. Hohendorp meminta bantuan pasukan dari Semarang untuk menghadapi pasukan Cina jika mereka menyerang Kartosuro. Kedua komisaris sepakat mengabulkan permintaan Hohendorp. Kartosuro patut dibantu agar mempunyai pasukan yang kuat. Kedua komisaris bahkan telah meminta para punggawa Kartosuro menyediakan kuda angkut untuk membawa bubuk mesiu. Juga para punggawa Kartosuro diminta untuk kembali bersama pasukan bantuan yang akan segera berangkat. Namun saat itu 2 komisaris meminta persetujuan Kumendur. Namun sang Kumendur menolak.
Kumendur berkata, biarkan saja kalau Kartosuro akan ditaklukkan pasukan Cina. Sang raja kalau belum mengalami sengsara tidak akan ingat budi baik Kumpeni. Kumpeni tidak rugi kalau Kartosuro diserang pasukan Cina. Malah kelak kita akan mendapat untung yang berlipat 3 atau 4. Kedua komisaris diam tak bisa membantah perkataan Kumendur. Sementara itu para punggawa Kartosuro yang telanjur dijanjikan pasukan bantuan selalu mengharap pelaksanaannya. Setelah sekian lama menunggu tak kunjung menjadi nyata, Tumenggung Tirtowiguno menemui Tuan Komisaris. Berkata Tirtowiguno, mengenai kesanggupan Tuan untuk mengirim pasukan bantuan ke Kartosuro, kapan akan segera dilaksanakan. Sekarang sudah tersiar kabar pasukan Cina semakin mendekati Kartosuro. Sang raja sangat bersedih hati. Komisaris menjawab, saya minta kepada Anda Kiai agar tidak kecewa terhadap melesetnya janji-janji saya. Karena saya ini juga harus tunduk kepada perintah Kumpeni. Apa yang telah saya janjikan kemarin harus mendapat persetujuan Dewan Hindia terlebih dulu. Sekarang kami baru menunggu keputusan Dewan Hindia itu. Para Tumenggung kemudian pasrah dan tak lagi berharap pertolongan Kumpeni. Semua yang akan terjadi diserahkan kepada Tuhan. Ki Tirtowiguno dan para punggawa kemudian minta pamit. Setelah bersalaman mereka keluar dari loji dan kembali ke pondokannya. Setelah para punggawa Kartosuro keluar, Tuan Kumendur menemui Komisaris Prisel dan Komisaris Tilen. Tuan Kumendur berkata, Tuan, ketahuilah, biarkan sang raja terusir dari istananya dulu. Kalau sampai itu terjadi, baru kita memberi pertolongan. Itu akan semakin memperbesar rasa berhutang budi sang raja kelak. Juga akan menambah rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang kita berikan. Saya sendiri tak berniat menurunkan sang raja. Kelak pasti akan saya bantu. Sementara itu di Kartosuro, Kapten Hohendorp telah diberi istri oleh sang raja. Putri keraton yang diberikan bernama Mas Ayu Retno Asmoro. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir.